Ada sebuah penantian. Bab 427. Carson berencana untuk memberi pelajaran kepada Arila. Tapi saat dia membawanya kembali ke kamar, api kemarahannya pun mengecil. Mendengar suara Arila yang sedih itu, dia seharusnya bisa tahu dia itu sengaja bicara seperti itu hanya membuatnya marah. Tapi karena dia terlalu marah, jadi dia tidak mendengarnya. Arila, Carson memanggil namanya, mengulurkan tangannya dan memegangnya, tapi tangannya itu langsung ditepis oleh Arila. Aku tidak peduli sama kamu, jangan sentuh aku. Arila marah dan tidak mau peduli dengan Carson. Carson hanya bisa menggoyangkan kepalanya lalu berkata, petunjuk yang ditinggalkan oleh Daipa itu, aku akan menyuruh orang untuk mengurusnya. Kamu tinggal di rumah saja baik-baik. Aku mau cari sendiri. Itu mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengembalikan penglihatan Carson. Kalau urusan ini orang lain yang urus, Arila tidak bisa tenang. Aku sudah minta Henry untuk mengirim orang ke sana. Jika bisa mendapatkan formulanya, dia akan langsung membawanya kepada dokter. Carson selalu percaya terhadap bawahannya itu. Bagaimanapun juga, orang yang bisa mengkhianati dia seperti Daipa itu sangat-sangat sedikit. Ya, kamu suruh mereka hati-hati. Setelah mendapatkan formulanya, langsung foto dan kirim kepada kita. Kalau hilang, kita masih ada cadangan. Walaupun tidak mau mempedulikan Carson, tapi jika berhubungan dengan mata Carson, Arila pun langsung perhatian. Bukannya tadi bilang tidak peduli denganku? Carson tertawa. Baiklah, besok-besok kalau ada apa dibicarakan baik-baik saja. Jangan ribut, kata Carson. Memangnya tadi kita ribut? Arila mulai pura-pura bodoh. Pura-pura sudah melupakan keributannya tadi. Di ingatan Arila, mereka berdua sangat jarang ribut. Sepertinya saat ribut semuanya karena ulahnya, lalu Carson mengalah. Berpikir sampai di sini, Arila merasa bersalah lalu berkata, sebenarnya aku tidak menyetujui permintaan Daipa itu. Permintaan yang tidak masuk akal seperti itu, bagaimana mungkin dia setuju? Carson salah paham dengannya. Dia tidak begitu mengerti seberapa pedulinya Arila dengan keluarganya. Tidak mengerti seberapa pedulinya dengan Carson dan Rila. Saat Rila lebih kecil 3 tahun, Arila tidak menemaninya di sampingnya. Sekarang, dengan tidak mudah dia bisa menemaninya. Dia sangat ingin setiap saat bersama dengan mereka. Bagaimana mungkin dia rela pergi meninggalkan mereka? Ya, aku mengerti. Setelah Carson tenang, dia pun mengerti. Kamu sudah tahu kamu masih ganas denganku. Arila kembali menaikkan suaranya. Tadi bukannya bilang tidak mau ribut, ucap Carson dengan lembut. Sekali-kali ribut juga bagus, bisa memperdalam hubungan suami istri, ucap Arila. Carson melihatnya dan tersenyum dengan lembut. Apa yang Ibu Arila bilang semua benar. Kenapa bisa dia bilang apa semua benar? Jelas-jelas memang seperti itu. Dia yang tidak bisa membantah. Orang yang dikirim oleh Henry ke gereja dengan cepat mengirimkan hasilnya. Daipa memiliki loker pribadi di gereja. Di dalam loker itu terdapat formula obat yang ditulis dengan tangan Daipa. Setelah mendapatkan formulanya, mereka langsung mengirimkannya ke dokter dan meminta mereka untuk membuatnya. Mengenai ada efeknya atau tidak, itu harus menunggu dokter berhasil membuatnya dan Carson meminumnya baru bisa diketahui.
Asalkan ada formula itu, tidak peduli hasilnya bagaimana, setidaknya ada harapan. Sementara Arila juga sedikit tenang. Karena Epa diculik dan mendapat luka berat, Darwin dan Carson juga mempercepat pencarian pembunuh Sandoro. Dan juga mereka mencari penculik Epa. Karena Epa diculik dan mendapat luka berat, Darwin dan Carson juga mempercepat pencarian pembunuh Sandoro. Dan juga mereka mencari penculik Epa. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, penculik Epa dan pembunuh Sandoro adalah orang yang sama. Pelakunya membunuh Sandoro, lalu dia menculik Epa untuk melampiaskan kemarahannya. Sekarang, informasi di tangan mereka mengenai pelakunya sangat sedikit, membuat mereka lebih tidak bisa mengetahui keberadaan pelaku tersebut. Kota Pasir Bumi adalah wilayah kekuatan pusat keluarga Darwin dan keluarga Carson. Orang misterius itu bukan hanya bisa membunuh dan menculik orang di wilayah mereka, dia juga bisa melakukannya dengan bersih. Sepertinya sudah direncanakan bertahun-tahun. Terutama ruang bawah tanah di bawah Moonraper. Itu sudah dibuat sangat tertutup, meniru penjara bawah tanah dulu. Jadi penculik yang menculik Epa itu pasti bukan tiba-tiba terpikir untuk menculiknya. Lebih mungkin penjara bawah tanah yang dibuat oleh penculik itu disiapkan untuk Sandoro. Tapi dia tidak menyangka Sandoro ditangkap oleh Darwin dan dipenjara di area militer Pasir Bumi. Pasukan Darwin melanjutkan pencarian berdasarkan petunjuk yang sudah ada. Pasukan Carson terus mencari orang-orang yang membenci Sandoro. Di dalam daftar nama warna hitam, ada satu nama yang paling menarik perhatian. Saat Henry menyebutkan nama itu, Carson dalam waktu beberapa detik, pikirannya sudah berputar-putar. Fernando. Saat memikirkan orang yang pernah disakiti oleh Sandoro, Carson memikirkan banyak orang, tapi dia melupakan satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengannya. Sebagian besar luka Epa berada di bagian perutnya. Penculik itu sepertinya mau membelah perutnya. Seperti beberapa tahun lalu Sandoro melakukannya kepada Arila dan mengambil anaknya. Jangan-jangan saat itu Fernando belum mati. Dia masih hidup dengan diam-diam. Diam-diam dia membunuh Sandoro untuk melampiaskan kemarahannya. Lalu menculik Epa untuk membalas dendamnya kepada Arila. Dipikir seperti itu, Carson semakin merasa ada kemungkinan. Hatinya yang selalu tenang itu pun jadi meningkat. Karena di malam saat Epa diculik, Arila menerima telepon dari orang tak dikenal. Tapi orang itu tidak mengeluarkan suara. Lalu orang mereka mendapatkan petunjuk. Penculik Epa dan orang yang menelpon Arila adalah orang yang sama. Jika diprediksi, hubungan ketiga orang ini semakin erat. Tuan Carson, daftar orang-orang yang disakiti oleh Sandoro semua ada di sini. Apa masih ada perintah lain? Setelah Henry membacakan nama yang ada di daftar itu, dengan waktu yang lama dia tidak mendapatkan balasan dari Carson. Mau tidak mau dia menanyakan lagi. Carson masih berpikir dengan sangat dalam. Dia tidak menjawab Henry. Tuan Carson? Henry mencoba memanggilnya sekali lagi. Carson sadar. Pandangan dinginnya menatap Henry. Henry, lanjutkan pemeriksaan. Nanti kalau mendapatkan petunjuk apapun, jangan beritahu ke siapapun. Jangan beritahu kepada Darwin. Harus memberitahu aku lebih dahulu. Baik. Henry tidak mengerti mengapa Carson meminta seperti itu. Tapi dia juga tidak banyak tanya. Dia mendapatkan perintah dan langsung pergi melaksanakannya. Carson duduk di ruangannya, matanya mengecil. Jarinya pun dengan pelan memukul-mukul meja. Kalau Fernando belum mati,
Kenapa dia tidak mengenali anaknya sendiri? Kenapa harus sembunyi-sembunyi dan menyakiti orang lain? Mungkin dia hanya terlalu banyak pikiran. Pelakunya bukan Fernando. Setelah dipikir-pikir, Carson membuang semua nama-nama lainnya. Terakhir, dia masih merasa Fernando memiliki kesempatan paling besar. Kalau benar-benar Fernando itu ayahnya Arila, dia harus bagaimana agar Arila tidak tersakiti? Mengingat Arila, Carson menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Tidak peduli pelakunya itu siapa, dia pasti akan melindungi Arila. Dia tidak akan mengaitkannya dengan apapun lagi dan juga tidak mau membuatnya sedih. Hanya saja Carson masih sedikit khawatir. Kalau saja Arila tahu, dia akan bagaimana?